لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat iman dan Islam yang senantiasa bersemayam di dalam sanubari kita. Allah berikan nikmat kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa mengikuti salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, memperpanjang itikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki kualitas amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, insyaallah kepada seluruh umatnya termasuk kita yang ada di masjid ini, insyaallah akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mari kita lanjutkan kajian hadis, masih membaca kitab Sahih Bukhari dengan bab yang sama, jilid pertama, jilid 1, Kitabul Ilmi. Kita baca hadis nomor 98, judulnya Al-Harsil 'alal Hadis, perhatian kepada hadis Rasulullah, kira-kira judulnya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala hadatsani Sulaiman an Amr ibnu Abi Amr an Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah annahu qala Ya Rasulullah, man azhat nas bisyafa'atika yawmal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad zanantu ya Aba Hurairah an la yas'aluni an hadzal hadisi ahadun awwalun minka lima ra'aitu min harsika ala hadisi. Azhad nas bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Jadi kira-kira begini, Abu Hurairah, hadisnya dari Abdul Aziz ibnu Abdullah, selanjutnya bersambung sampai kepada Abu Hurairah. Annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man azhat nas bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Kata Abu Hurairah begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadisi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min harsika 'alal hadis. Kata Rasulullah begini, aku sudah menduga wahai Abu Hurairah, orang yang bertanya
orang yang pertama bertanya kepadaku tentang masalah ini pasti kamu, gitu ya. Karena aku lihat, ra'aitu, aku melihat, man harsika ala hadisi, aku melihat engkau ini adalah orang yang paling perhatian dengan hadis-hadisku. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, as'adu nas bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Jadi Abu Hurairah, kata Rasulullah gitu kira-kira ya, orang yang akan menikmati, yang paling menikmati syafaatku nanti adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, tertanam di hatinya dan di jiwanya. Saudara-saudara sekalian, rupanya qalbi sama nafsi itu berbeda ya, hati sama jiwa itu berbeda. Nanti kalau butuh penjelasan itu tanya sama ahli tasawuf saja. Saya kurang bisa membedakan mana hati, mana jiwa itu ya. Ahli tasawuf kayaknya yang lebih paham itu. Kalau ketemu ada ahli tasawuf, tanya sama mereka itu. Para jamaah sekalian, hadis ini bercerita dua hal. Yang pertama tadi yang saya sampaikan yang terakhir itu tentang orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumul qiyamah. Yang kedua, yang pertama bercerita tentang diri sahabat yang perhatian terhadap hadis Rasulullah. Yang paling perhatian itu adalah Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Syakar. Nama aslinya itu bukan Abdurrahman. Nama aslinya adalah Abdul Syam Ad-Dausi. Dia dari Bani Daus di Yaman sana. Karena salah satu kabilah Bani Daus namanya Tufail ibnu Ammar masuk Islam di Mekah. Lalu Tufail ibnu Ammar ini pulang ke kabilahnya mendakwahi Islam, masuklah ikut ke Islam orang tuanya Tufail dan istrinya, lalu Abu Hurairah. Pada saat Tufail ibnu Ammar kembali ke Mekah menemui Rasulullah, Abu Hurairah diajak, ya, dan Abu Hurairah masuk Islam. Lalu Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Abu Hurairah kembali ke kabilahnya di Yaman. Pada tahun ke-7 Hijriah, Tufail ibnu Ammar datang ke Madinah menghampiri Rasulullah membawa 80 orang kabilahnya. Salah satunya adalah Abu Hurairah atau Abdurrahman ibnu Sakhar. Jadi si Abdul Syam ini begitu ke Mekah yang kedua, ke Mekah pertama kali bertemu Rasulullah dan berbaiat masuk Islam, namanya diganti menjadi Abdurrahman, tadinya Abdul Syam. Abdul Syam itu artinya hamba matahari. Mungkin dia orang turunan beragama itu kali, Zoroaster ya. Agamanya orang Persia kan nyembah matahari. Nah, saudara-saudara, ada pelajaran yang penting nih dari Abu Hurairah. Beliau itu dipanggil oleh Rasulullah dan beberapa orang lainnya dipanggil dengan sebutan Ahlus Sufa. Oh, orang sufi ya. Ahlus Sufa itu, kalau mau cari definisinya sufi nanti ya, lihat aja di Google karena banyak definisi ya. Pokoknya ahli sufa dia. Beliau itu orang yang zuhud, seorang zahid, orang yang melakukan menjalankan kezuhudan disebut zahid. Beliau itu bertemu dengan Rasulullah kembali di kota Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Cuma zuhudnya Abu Hurairah itu sangat efektif. 3 tahun doang bersama Rasulullah hidup, Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis sahih 5.439 hadis. Hadisnya lebih dari itu, tapi yang sahih sekitar 5.439 hadis yang sampai ke kita hari ini. Jadi bapak-bapak itu kalau baca hadis pasti ujung-ujungnya Abu Hurairah, Abu Hurairah, karena paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal cuma 3 tahun. Abu Bakar radhiyallahu an hidup bersama Rasulullah sejak di Mekah sampai Rasulullah wafat, cuma meriwayatkan 240 hadis. Padahal hidup sama Rasulullah udah berapa puluh tahun gitu. Ya, tidak terlalu efektif. Abu Hurairah itu zuhud, meninggalkan urusan dunia, tetapi sangat efektif untuk kepentingan umat. Nah, ini pelajaran buat kita.
apabila kita sudah berkomitmen diri ingin berzuhud, ingin menjadi seorang zahid, orang yang meninggalkan urusan dunia, ingin fokus pada urusan agama dan urusan akhirat saja, ada manfaatnya buat kita, ada manfaatnya buat keluarga kita, ada manfaatnya buat masyarakat kita. Jangan zuhud tidak jelas. Sekarang banyak yang zuhud tidak jelas itu. Mohon maaf ini jangan tersinggung ya, sekali lagi jangan tersinggung. Saya tuh kurang setuju dengan orang-orang yang suluk gitu. Tapi ini pendapat pribadi ya Pak. Sekali lagi. Karena Rasulullah tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bersuluk saat ini. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Para sahabat itu banyak yang zuhud, tapi zuhudnya itu ada manfaatnya. Waktu kita sehari itu kan 24 jam. Kalau kita meninggalkan urusan dunia, maka waktu kita untuk menuntut ilmu agama jadi bertambah. Betul tidak Pak? Taruhlah misalnya bekerja 8 jam, tidur istirahat 8 jam, 8 jam menuntut ilmu lagi, 24 dibagi 2. Kalau kita udah meninggalkan dunia, berarti ada tambahan waktu untuk menuntut ilmu agama, ada tambahan waktu untuk menambah kualitas amaliyah dan ibadah kita. Kalau kita berzuhud, ada manfaatnya buat kita, ilmu kita bertambah karena tiap hari kita sibuk belajar, bergulat dengan kitab-kitab, bergaul dengan orang alim. Berzuhud jangan kagak bergaul sama orang alim, buang-buang waktu, sayang. Orang alim itu maksudnya orang yang berilmu agama. Nanti saya kasih contoh Pak. Perlunya bergaul sama orang alim, ya. Sehingga Abu Hurairah itu sangat efektif dan efisien zuhudnya. Sampai hari ini kita menikmati hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Beliau cuma berzuhud 3 tahun. Benar-benar fokus itu 3 tahun. Habis itu, begitu Rasulullah wafat, beliau diangkat mantu sama orang kaya Madinah. Habis itu hidupnya berubah. Lalu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau jadi amir di Bahrain, beternak domba dan sebagainya, akhirnya jadi kaya raya. Cuma zuhudnya beliau itu sampai tidur di depan rumahnya Rasulullah. Rumah Rasulullah kan pintunya langsung masuk masjid, menunggu hadis-hadis selama 24 jam. Jadi Abu Hurairah itu berkata, Ahlul Madinah itu sibuk, orang-orang Ansor maksudnya, sibuk dengan usahanya di ladang, karena orang-orang penduduk kota Madinah kan rata-rata bertani. Ahlul Mekah, orang-orang muhajirin sibuk dengan usahanya di pasar. Aku sibuk dengan hadis-hadis Rasulullah, dan alhamdulillah ada manfaatnya. Kita bisa mendengarkan ilmu sampai hari ini dari Abu Hurairah. Itulah manfaat daripada orang-orang yang berzuhud. Itu juga dilakukan oleh para imam fikih, Imam Hanafi, Imam Malik. Malah Imam Hanafi itu disisain, diwariskan harta oleh ayahnya 600 dinar, 600 keping uang emas, habis untuk hidupnya karena beliau fokus untuk mempelajari ilmu-ilmu fikih. Demikian pula Imam Malik. Imam Syafi'i juga begitu. Ya, kalau Imam Syafi'i masih berdagang sama dengan Imam Hambali. Jadi zuhud kita itu mempunyai makna dan bermanfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, karena kita menghabiskan waktu untuk belajar agama, lalu ilmu agama itu kita ajarkan lagi kepada orang lain. Itu zuhud yang baik, ya. Seorang zahid itu seperti itu. Nah, pelajaran hadis berikutnya adalah Rasulullah mengatakan, man azhad syafaati man qala la ilaha illallah khalisan, dengan orang yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas, min qalbihi wa nafsihi, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas di hatinya dan di jiwanya, ya. Ini perbedaan antara qalbi dengan nafsi ini nanti tanya aja sama ahli sufi. Saya kagak begitu paham hal yang seperti ini. Kebetulan saya adalah orang yang tidak mau memfokuskan ilmu pelajaran pengetahuan saya di bidang hal yang berhubungan dengan tasawuf dan tauhid, ya. Saya hanya mau memfokuskan bidang tafsir, hadis, dan fikih. Itu penjelasan hadis nomor 98. Nah, kita lanjutkan hadis nomor 100. Yang 99 ini saya pernah sampaikan mengenai hilangnya ilmu pengetahuan diangkat oleh Allah, maka
orang itu akan kehilangan ulama dan orang akan meminta fatwa dari orang-orang jahil. Ya, itu udah pernah saya baca, nggak perlu saya ulang, nggak perlu saya baca lagi. Berikutnya adalah hadis nomor 100. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Ibnu Asbani qala sami'tu Abu Salih Az-Zakwan yuhaddisu an Abi Sa'id Al-Khudri qala. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Rasulullah bercerita begini. Qala an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para wanita berkeluh kesah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Ghalabana 'alaika rijalu faj'al lana yawman min nafsika." Fawa'adahuna yawman laqihina fihi fawa'adahuna wa amarahuna faka'ana fima qala lahuna ma minkum imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijabun minan nar. Faqalati imra'atun wa isnani faqala wa isnaini. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri begini, para wanita di kota Madinah, ini hal-hal yang berhubungan dengan ilmu juga ya Pak, pentingnya ilmu agama, memprotes kepada Rasulullah. Beliau berkata, ghalabana 'alaika rajulu, ya Rasulullah, para kaum laki-laki itu, para suami-suami kami, ilmunya lebih tinggi dari kami. Karena apa? Karena mereka mempunyai kesempatan yang luas untuk bertemu dengan engkau, bertanya banyak hal tentang ilmu. Kalau demikian, beri dong kami kesempatan, faj'al lana yauman min nafsika, beri dong kami kesempatan 1 hari saja untuk bertatap muka dengan engkau. Itu kira-kira ya, supaya kami juga punya ilmu seperti para lelaki itu. Bahwa ada huna yabi yauman, maka Rasulullah memberikan janji kepada para wanita, oke lah, Anda semua, kalian para istri-istri itu boleh bertemu dengan saya sehari aja setiap minggu. Ya, saya kasih waktu seminggu untuk ngaji. Gitu. Maka para wanita itu bertemu dan bertemu dengan Rasulullah untuk mengikuti tausiah Rasulullah 1 minggu sehari setiap 1 minggu. Saudara-saudara sekalian, hadis ini menjadi dalil, menjadi hujah kita itu para suami dibolehkan mengizinkan istri-istri kita untuk mengikuti majelis taklim, kajian ilmu agama, karena Rasulullah juga membolehkan. Karena para istri itu protes, suami-suami saja nih yang ilmunya banyak, para istri tidak. Maka para wanita di kota Madinah meminta waktu 1 hari dalam setiap minggu. Akhirnya mereka 1 hari dalam setiap minggu bertemu dengan Rasulullah, mendengarkan tausiah Rasulullah. Ya, jadi itu tidak dilarang. Izinkan saja istri-istri kita ikut majelis taklim biar mereka pintar, jangan cuma bapak-bapaknya saja yang pintar. Maka dari itu dalam setiap kajian itu saya bilang, sampaikan ini kepada anak istri kita di rumah, karena kesempatan mereka untuk mengikuti taklim tidak seluas kita. Kalau kita kan bisa kemana-mana, ya. Jadi tidak masalah para wanita itu mengikuti kajian supaya ilmu agamanya juga tinggi. Nah, yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kajian itu, salah satunya nih nasihatnya, fakana fima qala lahuna, kata Rasulullah begini, maka Rasulullah berkata kepada mereka, ma minkum imra'atan tuqadimu salasatan min waladiha illa kana laha hijabun minan nar. Faqalati imra'atun wa isnaini, faqala Rasulullah wa isnaini. Jadi yang Rasulullah ngajarin begini, barang siapa yang dia ditinggal wafat oleh anaknya sampai 3 kali, ada kagak di sini Pak, punya anak meninggal, gitu, maka kana laha hijabun minan nar,
orang itu terhijab dari api neraka. Lalu si perempuan itu protes, namanya juga perempuan ya Pak. Oh sampai 3 ya Rasulullah, kalau 2 gimana? Kata Rasulullah, 2 juga boleh. Ya, jadi kalau ada orang tua yang anaknya meninggal 2 orang mendahului dia, tuqaddimu artinya di depan mendahului, meninggal duluan, maka insya Allah orang tuanya terhijab dari neraka. Ya, karena itu adalah salafan, titipan, pendahuluan. Tapi jangan kita ngarepin anak kita meninggal. Ya, cuma kalau itu terjadi maka orang tuanya terhijab dari neraka. Para jamaah sekalian, jadi itulah pentingnya kita belajar hadis, belajar ilmu agama, sampai Rasulullah itu mengizinkan para wanita boleh mengikuti tausiahnya 1 hari dalam seminggu, karena pentingnya mempelajari ilmu agama. Terutama para ibu-ibu ya bapak-bapak, istri-istri kita itu ilmu agamanya harus banyak, harus tinggi, harus luas, karena mereka bertemu dengan anak-anak kita setiap saat. Karena para istri itu mengajar anak-anaknya di rumah. Kalau para istri itu tidak punya ilmu agama, repot bagaimana mereka mau ngajar anak-anaknya. Ya, terutama yang muda-muda nih. Kalau yang tua-tua mau udah terlanjur lah, anaknya juga udah kagak ada di rumah, udah pergi ke mana tahu. Yang muda-muda saya ingatkan, ilmu agama itu ajarkan istri-istri kita ilmu agama yang benar, yang cukup, supaya mereka bisa mendidik anak-anak mereka. Ya, supaya anak-anak sekarang tuh anehnya tingkah lakunya aneh. Baik, itu dia hadis yang kita sampaikan. Lalu kita baca lagi satu hadis lagi, 1 kali lagi, baru jam 5. Ada hadis saudara-saudara yang sejak saya remaja, bukan saya remaja, sejak saya kecil ini hadis mengusik saya. Amin mana amin, mungkin amin tahu kali ini. Saya udah bertanya kepada para ahli hadis, kepada para ulama tentang hadis ini, saya tidak pernah menemukan jawaban dari umur 14 tahun sampai hari ini. Dulu kan kita waktu sanawiyah, aliyah, itu ada pelajaran namanya sirah Islamiyah, sejarah agama Islam. Kalau di kurikulum Departemen Agama itu sejarah dan kebudayaan Islam, gitu ya, sirah Islamiyah. Nah, salah satunya adalah hadis ini yang disampaikan oleh guru saya ini. Menurut saya ini hadis politik, gitu ya. Bapak tahu tidak efek dari pelajaran itu terhadap diri saya? Tapi ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. Saya sampai hari ini tidak suka dengan yang namanya Muawiyah ibnu Abi Sufyan, sekretaris Rasulullah itu. Padahal sekretaris Rasulullah itu, saking tidak sukanya saya sampai malas baca-baca hadis dia. Itu tertanam tuh di dalam diri saya sejak saya kecil. Gua tidak suka sama Muawiyah. Saya tidak suka sama Yazid karena dia membunuh Sayyidina Husain, pasukannya. Tapi saya juga tidak suka sama Syiah karena dia ngejelek-jelekin Sayyidina Ali gitu. Mau fitnah Sayyidina Ali begini-begini, padahal Sayyidina Ali tidak seperti itu. Itu membekas sekali di dalam diri saya. Sampai setua ini saya paling malas kalau baca qala Muawiyah. Agak demen sama dia nih. Karena dia mengkhianati Sayyidina Ali gitu. Itu membekas karena saya diajarin dari umur 14 tahun ya, 13 tahun, 14 tahun. Apa guru saya ngajarnya terlalu mendalam apa bagaimana, saya nggak tahu tuh waktu di pesantren. Atau mungkin ketika dikisahkan cerita tentang perang Karbala itu sebegitu dramatis, sampai cucu Rasulullah itu dipenggal kepalanya dibakar, tendang-tendang, itu meresap kali ke kita anak-anak pesantren itu, sehingga ada kebencian di dalam diri kita kepada. Saya agak betul terang, saya jujur, saya benci dengan Daulah Bani Umayyah itu, apalagi bercerita tentang kekejamannya kepada keluarga Rasul setelah itu. Bukan karena saya kagum sama Syiah ya Pak, saya juga benci sama Syiah gitu. Itu contohnya ya. Nah, ini hadis yang membuat saya galau bertahun-tahun. Sekarang saya mau membagi kegalauan saya sama bapak-bapak, mudah-mudahan kita galau bersama. Karena saya udah nanya sama ulama-ulama ini, kagak pernah dapat jawaban yang benar. Menurut saya tidak memuaskan saya sejak saya kecil. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 114. Hadasana Yahya ibnu Sulaiman qala hadasani ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an ibnu Shihab an Abdullah ibnu Abdullah an ibnu Abbas qala. Jadi Ibnu Abbas berkata begini, lama istada bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waju'uhu qala
i'tuni bi kitabin uktub lakum kitaban la yadilu ba'dahu. Qala Umar, inna nabi sallallahu alaihi wasallam golabahu waja'u wa indana kitabullah hasbuna fakhtalafu wa kasaru laghatin. Qala qaum kumu anni wala yanbaghi inda tanazu'u. Fakharaja Ibnu Abbas yaqulu inna raziyatu kullu raziyah ma'ahallu baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabuhu. Jadi ceritanya gini Pak, ketika Rasulullah habis peristiwa Rasulullah diracun itu di satu kabilah, di minumannya taruhin racun. Rasulullah kan pulang lalu sembuh. Rupanya racun itu masih ada sisanya di dalam tubuhnya. Beberapa saat menjelang Rasulullah wafat, badannya itu panas, pengaruh dari racun itu. Nah, saya pernah ditanya nih masalah ini. Malam-malam saya ditanya, Ustadz, emang benar Rasulullah itu meninggal karena diracun? Masa iya sih Rasulullah bisa diracun? Saya bilang, Nabi itu yang dibunuh aja ada, apalagi cuma diracun. Saya bilang kayak gitu. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh itu sama pasukannya Raja Herodes. Dan ada di Al-Quran, apalagi cuma diracun. Saya bilang, ya bisa jadi benar gitu loh, bisa jadi juga tidak gitu. Tapi Nabi itu yang dibunuh aja ada, gue bilang, apalagi cuma diracun gitu ya. Nah, badannya Rasulullah itu panas. Lalu beliau bilang begini, menjelang wafat ya. Di situ berkumpullah para sahabat. Ada Ali, ada Umar, ada Ibnu Mas'ud, ada yang lain-lain. Abu Bakar tidak ada. Rasulullah bilang begini, Utuni bi kitabin uktub lakum kitaban la yudhilu ba'dahu. Kata Rasulullah, bawain saya kertas dan pensil. Saya ingin menulis sesuatu, la yudhilu ba'dahu, menulis sesuatu wasiat yang nanti kalian setelah saya tuliskan pesan ini tidak akan sesat setelahnya. Qala Umar, berkata Umar, inna nabi sallallahu alaihi wasallam golabahu waja'u. Sesungguhnya Nabi SAW golabah itu artinya naik, semakin melebihi gitu ya. Jadi kira-kira begini, Rasulullah SAW itu semakin parah sakitnya. Wa indana kitabullah, dan di sisi kami ada kitab Allah, hasbuna, cukuplah itu bagi kami. Jadi pada saat Rasulullah diminta dibawain kertas sama pensil, sini bawa pensil, Rasulullah itu udah berbaring, udah nggak kuat apa-apa. Ini saya bukan mendramatisir ya Pak, emang saya juga agak ngeliat waktu itu. Kira-kira ceritanya begitu, saya diceritain sama guru saya dulu. Rasul udah berbaring, nggak bisa apa-apa, tolong bawain kertas sama pena, saya ingin menulis wasiat. Umar nggak mau bawain. Pada saat sahabat ingin bawain, bilang, jangan, kata Umar, jangan dibawain. Kita sudah cukup, udah ada Al-Quran. Ibnu Mas'ud marah, Ali marah. Waktu Ali mau bawa, Umar melarang, sehingga di kamar Rasulullah yang kecil itu terjadi perdebatan karena Rasulullah sedang sakit. Nah, sampai Rasulullah marah setelah dalam keadaan sakit itu. Fakhtalafu, maka terjadi ikhtilaf, perdebatan gitu ya. Wa kasaru, yang menjadi perdebatan yang banyak. Lughatun, terjadi gaduh. Lughat itu gaduh, rame gitu, pada ribut. Karena pada ribut sampai Rasulullah marah. Rasulullah bilang, "Qumu ani, pergi. Pada berdiri dulu," gitu, kira-kira begitu ya. Wala yambaghi indi taza'u, jangan kalian itu pada ribut deket saya gitu loh. Saya lagi sakit, sana pergi. Orang gue minta surat, gue minta pensil doang sama kertas, lu kagak bawa, lu malah pada berantem, kira-kira begitu. Nah, akhirnya mereka pada keluar, itu kertas kagak dibawa sama pensil, nggak dikasih ke Rasulullah. Nah, di luar itu yaqulu maka Ibnu Abbas berkata, inna raziyatu kullu raziyah. Ini bencana, benar-benar bencana. Ma'ahallu baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabi. Kita tidak boleh ini berantem di depan Rasulullah. Nggak benar ini kita semua, kata Ibnu Abbas begitu. Jadi, saudara-saudara, saya bertanya nih kepada guru-guru saya dari saya dulu. Nah, ini ceritanya begini ya sebelumnya. Para orang-orang yang setia kepada Sayyidina Ali mengatakan, seandainya saat itu
itu Rasulullah dikasih surat, dikasih kertas sama pena, Rasulullah akan menulis wasiat bahwa penggantinya setelah beliau yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Tetapi Umar sudah tahu, seakan-akan sudah tahu bahwa Rasulullah akan menulis wasiat itu. Umar kan tidak suka dengan Sayyidina Ali, mereka sering berantem. Umar khawatir kalau itu jangan-jangan buat nulis wasiat nih kepada Ali, gue nggak mau, makanya gue bilang jangan dibawain kertas gitu loh, jadi pada ribut mereka. Nah, makanya saya katakan ini hadis politik nih. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, mudah-mudahan bapak-bapak juga ikut bertanya dalam benak bapak-bapak seperti saya. Kenapa para sahabat itu berani berdebat di depan Rasulullah? Padahal Rasulullah lagi sakit. Kita kalau orang tua kita sakit aja kita agak mau ngomong kencang-kencang, betul kagak, Pak? Pertanyaan yang kedua, kenapa dari sekian banyak orang itu nggak ada yang ngotot bawain kertas sama pensil kepada Rasulullah? Semuanya takut sama Umar. Pertanyaan saya yang ketiga, kenapa Umar itu melarang orang bawain kertas? Itu kan Rasul yang sangat dia hargai dan sangat dia cintai. Kok sampai dia berani ngelarang, menolak permintaannya Rasul? Padahal itu lagi sakratul maut. Maksudnya udah mendekati kematian, belum sakratul maut, sedang sakit parah lah gitu ya. Umar menolak loh, jangan dibawain, sampai Rasul udah cukup Al-Quran bagi kami sebagai pesan. Lalu yang berikutnya pertanyaan itu, Rasulullah itu kan sudah berdakwah selama 21 tahun lebih, hampir 22 tahun, sudah banyak mengeluarkan hadis, Al-Quran sudah sempurna diturunkan, tapi kenapa masih mau nulis wasiat lagi? Kira-kira wasiatnya itu apa gitu loh, sampai hari ini tidak terjawab. Nah, seandainya benar bahwa itu adalah wasiat yang akan dituliskan oleh Rasulullah berisi bahwa penggantinya setelah beliau itu adalah Ali, maka nggak ada tuh Khalifah Rasyidin dari mulai Umar dan seterusnya. Itu pendapat para pengagum Ali, bukan pendapat saya ya. Nah, saya bertanya tuh pertanyaan-pertanyaan itu kepada ahli hadis, pada guru-guru saya. Saya tidak suka jawaban guru-guru saya itu. Jawabannya cuma satu, ya kita husnuzon saja kepada para sahabat Rasul karena mereka adalah manusia-manusia mulia. Pertanyaan itu tidak pernah terjawab sampai hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, para ahli hadis mengatakan bahwa ini adalah dalil dibolehkannya kita menulis hadis. Karena dulu Rasulullah kan pernah melarang menuliskan hadis. Ini adalah dalil dibolehkannya menulis hadis. Menurut saya bukan itu dalil itu. Ini bukan dalil dibolehkannya menuliskan hadis. Ini pasti Rasulullah mau nulis wasiat tertentu yang ditujukan kepada orang tertentu, dan menurut saya adalah Sayyidina Ali. Tapi karena wasiat itu tidak sampai tertulis karena dilarang oleh Umar, maka adalah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya ke Ali ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi itu takdir. Cuma hadis ini membuat saya gundah sekian lama dan sampai hari ini gitu loh. Seandainya itu terjadi itu penulisan, mungkin sejarah berubah gitu loh. Kagak ada Syiah, nggak ada Khawarij gitu ya. Tapi ya udahlah, itu sudah terjadi gitu ya. Nah, ini di dalam ulama-ulama hadis mengatakan itu hadis tentang dibolehkannya menuliskan hadis, dalil tentang dibolehkannya menulis hadis. Tapi menurut saya bukan, karena ini ada di dalam Sahih Bukhari dan ini adalah hadis sahih, maka saya bacakan. Jadi pesan dari 3 hadis itu adalah kita diharuskan sebagai seorang muslim untuk fokus mempelajari hadis-hadis Rasulullah, karena kedudukan hadis adalah di bawah ayat-ayat Al-Quran dan menjadi sumber hukum Islam. Saya kira begitu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Yuk silahkan Pak Aud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan yang terakhir aja Pak, karena saya baru datang tadi. Jadi masalah tadi asbab ulama mengatakan asbab daripada penulisan hadis. Jadi bahwa Rasulullah minta pulpen sama kertas untuk membuat wasiat. Nah, ini tolong diperjelas lagi Pak Ubay, ulama mana yang mengatakan itu
untuk asbab daripada hadis itu ditulis, dan ulama mana yang ada nggak rujukannya yang itu bukan asbab dari hadis, yang seperti Pak Ubay katakan, menurut Pak Ubay itu bukan untuk penulisan hadis gitu. Terus kalau tidak salah lagi, Rasulullah ketika mau meninggal dia berwasiat dengan kata-kata as-sholatu as-sholat, umati anisa. Nah, tolong ini diperjelas tadi masalah perbedaan itu gitu. Kalau memang ada, misalkan ini bukan asbab penulisan hadis, kira-kira dari ulama mana ini sebagai penulisan hadis, awal penulisan hadis. Jadi biar nggak istilahnya istihad atau khilafiyah atau apa gitu. Terima kasih banyak Pak Ubais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan statement saya yang mengatakan menurut saya ini bukan dalil tentang dibolehkannya menulis hadis, itu pernyataan pribadi ya. Saya menurut pendapat saya ini bukan dalil dibolehkannya menulis hadis. Ini adalah dalil menurut pendapat saya nih, Rasulullah akan memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, itu keyakinan saya. Ini bukan karena saya orang Syiah ya, cuma itu keyakinan saya bilang itu. Sejak saya remaja, sejak saya umur 13 tahun saya belajar hadis ini, saya udah yakin ini pasti Rasulullah mau menulis wasiat untuk Sayyidina Ali gitu ya. Karena ya setiap sahabat punya kelebihan, tapi penalaran saya yang terbaik adalah Sayyidina Ali. Setiap sahabat punya penalaran, punya kelebihan, tapi penalaran saya pribadi ini loh, yang terbaik adalah Sayyidina Ali. Nah, kenapa bisa begitu? Pada diri Sayyidina Ali itu lengkap. Dia ada kelebihan Umar, ada kelebihan ada kelebihan Abu Bakar, ada kelebihan Utsman. Ali dermawan, Ali pemberani seperti Umar, Ali cerdas, sangat cerdas bahkan. Ali juga bijaksana seperti Abu Bakar. Oh, alam bisawab, itu pendapat pribadi. Lalu pertanyaan yang berikutnya, ulama mana yang menyatakan ini adalah dalil penulisan hadis? Itu adalah ulama-ulama kalangan khalaf, ulama-ulama baru. Karena secara resmi hadis itu boleh dituliskan. Hadis itu udah ditulis oleh para sahabat ya Pak. Itu pada saat Rasulullah sedang menyampaikan itu udah mulai nulis. Lalu dilarang oleh Rasulullah, jangan tulis apa yang aku sampaikan. Kenapa? Karena takut kecampur dengan wahyu Al-Qur'an. Karena kan Rasulullah juga menyampaikan Al-Qur'an kalau Allah Ta'ala. Nah, Rasulullah mewajibkan para sahabat untuk menuliskan wahyu-wahyu yang turun. Maka Rasulullah punya sekretaris, Zaid bin Harisah, salah satunya adalah Muawiyah juga, yang tadi saya tidak sukai itu juga sekretaris Rasulullah yang menuliskan wahyu. Dia tuh salah satu penulis wahyu, ada 4 orang penulis wahyu. Nah, karena wahyu itu ditulis di sembarang tempat, di batu, di kertas, di kulit, bayangkan di kulit lah ya, di kayu-kayu seperti ini. Wahyu itu kan belum dikumpulkan kan di masa Umar dan diresmikan di masa Utsman. Maka Rasulullah melarang menuliskan hadis, takut bercampur. Tetapi para sahabat sudah mulai menulis, tapi membedakan. Nah, beberapa ratus tahun setelah itu baru diresmikan disusunnya kitab-kitab hadis. Walaupun Imam Malik sudah mulai menyusun kitab hadis, Imam Hanafi walaupun dia imam fikih tapi sudah mulai menulis kitab-kitab hadis. Maka ulama-ulama khalaf lah yang menyatakan dibolehkannya dalil ini, hadis ini dinyatakan sebagai dalil dibolehkannya penulisan hadis, karena awalnya memang dilarang. Bahkan Abu Hurairah sendiri pernah diancam oleh Umar karena dicurigai menyampaikan hadis-hadis palsu, karena saking banyaknya beliau menghafal hadis, tapi itu tidak terbukti gitu ya. Jadi itu adalah ulama-ulama khalaf yang membolehkan. Nah, terus pertanyaan berikutnya, nah ini nih yang mengenai Rasulullah menjelang wafat mengatakan sholat lalu ummati, itu banyak disampaikan tuh oleh para dai di Indonesia. Tetapi kajian lebih lanjut itu Rasulullah katanya dalam hadis-hadis yang diriwayatkan, saya tidak banyak hafal hadisnya, Rasulullah tidak mengucapkan seperti itu. Rasulullah hanya berpesan untuk kita melaksanakan sholat, tidak bilang ummati gitu loh. Nanti mungkin kita bahas tentang sendiri hadis-hadis menjelang Rasulullah wafat gitu ya.
Memang para dai di Indonesia mengatakan ummati ummati gitu loh, tapi tidak ada itu riwayat yang sahih gitu ya. Jadi itu kira-kira jawaban saya. Tapi yang mana sih hadisnya Pak yang disampaikan menjelang Rasulullah wafat? Nanti kita kaji lagi detik-detik terakhir ya, hadis-hadis yang disampaikan. Kita cari di kitab-kitab tersendiri. Tapi kira-kira begitu ya. Terima kasih. Satu lagi Pak. Ya ya. Ini kan masalah wahyu dan hadis takut ketukar. Ketika di Madinah dulu kaum Ansor dengan ada dua suku yang terbesar antara kaum Ansor dan orang Yahudi. Nah Yahudi ini kan mau ya lanjut Hurut, biarin aja yang lagi makan. Kaum Yahudi ini kan mau bergabung dengan kaum Quraisy untuk menyerang daripada ini, terus kemudian Rasulullah membuat perjanjian kepada orang Yahudi bahwa ini mau menyerahkan kebun kurmanya dari kaum yang satu suku di Madinah. Nah ketika itu ada perjanjian sekian akhirnya yang tempatan itu orang Madinah itu nggak setuju. Nah kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini wahyu atau menurut engkau? Ternyata itu bukan wahyu. Akhirnya orang Yahudi itu orang Ansor tempatan itu yang satu suku, saya lupa nama sukunya, akhirnya tidak memberikan hal seperti itu. Jadi apakah Rasulullah ketika turun wahyu itu menjelaskan wahyu atau tidak menjelaskan bahwa ini wahyu gitu loh. Jadi itu aja pertanyaannya Pak. Oh kalau itu jelas. Jadi ketika wahyu akan turun Rasulullah menjelaskan. Jadi kan wahyu itu turun ketika dari dalam berbagai keadaan pada saat Rasulullah sendiri maupun Rasulullah sedang beramai-ramai. Kalau sedang di depan para sahabat ngelihat sendiri karena sikap Rasulullah berubah pada saat wahyu itu turun. Ketika dia sedang berbicara tiba-tiba malaikat Jibril mau menyampaikan wahyu, dia udah lihat secara batin ya tentunya. Itu wahyu itu akan turun, beliau diam, mukanya agak merah, lalu sedikit bergetar dan keluar keringat. Itu para sahabat udah tahu, wah ini wahyu lagi turun gitu loh. Mungkin karena itu kan kalamullah ya, betapa beratnya menerima kalamullah itu. Walau alam bisawab lah keadaannya, apakah Jibril berdiri di depannya menyampaikan atau bagaimana. Tetapi pada saat turun, pada saat Rasulullah sendiri, lalu para sahabat tidak ada, Rasulullah menyampaikan, kemarin Allah Jibril menyampaikan kepadaku begini gitulah ya. Rasulullah membedakan mana itu wahyu, mana itu hadis qudsi, mana itu hadis yang dari beliau. Kalau Rasulullah itu ada pembahasannya tersendiri. Tapi itu jelas dibedain, jelas ya. Yuk ada lagi Pak Dwi, yuk monggo. Tadi disampaikan oleh Ustaz bahwasanya tidak menyinggung seperti tidak mengkaitkan dengan atau sufi ataupun tasawuf. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut Ustadz adakah tasawuf ini? Apakah ada tasawuf ini ataupun sufi itu? Ada. Rasulullah sendiri jadi gini. Ceritanya begini ya, cerita awal pertama sebutan sufi itu menurut sejarah. Ketika umat Islam berhijrah ke kota Madinah, lalu umat Islam sudah stabil 5 atau 6 tahun setelah hijrah, banyak dari kabilah-kabilah lain yang datang ke kota Madinah ingin berbaiat berhadap Rasulullah menjadi umat muslim dan tidak kembali ke kabilahnya. Seperti salah satunya adalah Abu Hurairah. Tetapi kan mereka tidak punya tempat tinggal dan tidak ditampung oleh kaum Ansor. Nah mereka tidur di halaman masjid. Bukan cuma Abu Hurairah, ada beberapa orang. Rasulullah memanggil mereka Ahlus Sufa. Jadi kejadiannya begini, satu hari pertama kali kata-kata itu keluar dari mulut Rasulullah. Rasulullah itu pertama kali satu hari Abu Hurairah tuh perutnya lapar karena belum makan. Karena dia kan berzuhud tuh. Sampai perutnya ini diganjel sama batu, diikat sama sorban biar kempes, biar nggak sakit. Nah ada Abu Bakar, dia manggil Abu Bakar, harapannya supaya dikasih makanan. Ya Abu Bakar, ajarkan aku tentang satu ayat Al-Quran. Padahal bukan minta diajarin supaya dikasih makan, ini pembuka aja.
diajarin Abu Bakar, dia pergi. Wah, Abu Bakar nggak peka ini. Lalu Umar lewat, Abu Hurairah mengucapkan kalimat yang sama, diajarin, pergi. Padahal dia semakin lapar. Akhirnya dia sampai tertidur di masjid karena saking laparnya, Pak. Rasulullah lihat, yang peka cuma Rasulullah. Ya Abu Hurairah, ayo ikut ke rumah. Waktu itu ceritanya nih, ini cerita ya, di rumah Rasulullah juga nggak ada makanan. Cuma Rasulullah pede aja gitu, ayo ikut ke rumah, siapa tahu ada makanan. Sampai di kamarnya Rasulullah, kan nempel sama masjid, ada satu baskom susu segar. Banyak kan satu baskom. Kalau buat Abu Hurairah doang lebih. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, panggil itu ahlus sufa, teman-teman kamu yang suka tidur di halaman masjid gitu. Nah, sejak itulah sahabat-sahabat Rasulullah yang suka tidur di halaman masjid itu disebut ahlus sufa. Ya, kalau masalah kata-kata sufa, kata-kata sufi, kata-kata tasawuf, nanti cari aja sendiri ya di Google, itu mah gampang. Karena itu ada berbeda-beda pendapat. Nah, tradisi itu dilanjutkan oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni mengikuti hidup dari Yaman, datang mengikuti pola hidup zuhudnya Abu Hurairah. Maka sejak itulah ada ahli sufi gitu loh, dan diikuti oleh ulama-ulama belakangan menjadi bagian dari ajaran agama Islam, ajaran tasawuf itu. Cuma saya memang tidak mau masuk ke ranah itu. Saya nggak ngerti lah urusan begituan. Saya ngerti yang saya udah berkali-kali bilang, saya itu maunya mempelajari yang tersurat saja, yang tersirat itu saya kurang-kurang paham gitu loh, sulit memahaminya gitu loh. Makanya kalau ada orang nanya tentang hal yang berhubungan dengan tarekat, dengan hakikat, dengan tasawuf, saya belajar lama itu, dan saya belajar sama salah satu mursyid. Cuma menurut saya itu saya tidak bisa ajarin lagi ke orang lain gitu loh. Jadi cuma saya bilang saya nggak tahu hal-hal yang begituan, dan saya tidak mau membahas gitu loh. Termasuk juga dengan ilmu kalam, saya kurang membahas. Kalau masalah fikih boleh tanya, mengenai hadis boleh tanya, masalah tafsir boleh tanya. Karena itu semuanya tersurat, Pak, tinggal dibaca gitu loh kan, ditelaah. Tapi kalau ilmu tasawuf itu banyak yang tidak tersurat, semuanya ada beberapa yang tersirat, yang kita sulit menteorikannya gitu. Jelas ya, Pak? Tapi akhirnya kan tersurat juga, kan ada bukunya. Ya itu panduannya, kalau itu sih itu panduannya. Contoh nih yang paling gampang ya, istilah takhalli, tahalli, tajalli, itu mah gampang diucapin, tapi prakteknya bagaimana? Sama tidak? Misalnya saya mursyidnya Bapak, misalnya nih, saya ngalamin tuh yang namanya tajalli, belum tentu Bapak bisa ngalamin yang seperti saya alami, karena emang sulit diajarin itu, Bu. Itu tidak tersurat, nggak jelas langkah step-stepnya gitu, nggak sistematis gitu. Jelas ya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.